Sahabat teknisi dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan Bung Denny, masih di channel Teknisi Elektronik Indonesia. Pada hari ini saya kemasukan kulkas SAP. Nah, kulkas SAP satu pintu, ini dengan kerusakan, ini coba teman-teman perhatikan, ini evap kena congkel. Jadi mungkin user waktu mau mengambil es batu menggunakan pisau, jadi tercongkel. Nah, kemudian user iseng-iseng evap yang dicongkel tadi sudah ditambal menggunakan lem Alteco. Coba teman-teman perhatikan, ini evap sudah ditambal sama user dengan menggunakan lem Alteco dengan gabus. Nah, coba kita lihat di layar TV. Tuh, evap sudah dilem. Mungkin perkiraan user dengan dilem kulkas bisa dingin kembali. Padahal kita tahu freonnya sudah habis. Gimana kulkas bisa dingin? Teman teknisi dimanapun Anda berada, sebelum kita melakukan penambalan evap yang bocor tadi, karena evap di sini sudah dilem sendiri sama user, jadi kita harus membersihkan dulu lem tersebut. Nah, ini saya lagi membersihkan, saya menggunakan blower las. Jadi blower las saya bakarkan ke lem tadi, karena usernya menggunakan lem Alteco dicampur dengan gabus menurut pengakuannya, dengan gabusnya puntungnya rokok. Jadi di sini kita kerja dua kali, yang seharusnya kita tinggal membersihkan dengan kertas gosok terus kita lem. Tapi kita di sini harus membersihkan dulu sisa-sisa lemnya yang bekas dilem oleh user. Karena apa? Kalau sudah kena lem Alteco di evap, sementara kita mau tambal menggunakan lem hijau, di situ nanti hasilnya tidak bisa maksimal. Karena lem hijau bisa dapat hasil yang maksimal kalau permukaan evap betul-betul bersih, putih, kelihatan permukaan aluminiumnya, jadi nggak ada kotoran, tidak ada sisa-sisa cat atau sisa-sisa lem. Jadi betul-betul permukaan harus bersih sampai mengkilat, sampai permukaan aluminiumnya kelihatan. Nah, ini saya menggosok, saya bersihkan permukaan evap dengan kertas gosok supaya kotoran atau bekas-bekas lem tadi benar-benar bersih dan benar-benar sudah hilang sama sekali. Sahabat teknisi, setelah kita membersihkan permukaan evap tadi, sekarang kita menuju bagian belakang kulkas. Nah, di sini kita harus memasang pentil, teman-teman. Karena apa? Fungsinya pentil ini nanti adalah untuk mengisi freon, juga untuk vakum. Nah, untuk memotong pipa yang ada di kompresor, kita bisa menggunakan alat pemotong pipa, juga kita bisa menggunakan gerinda. Nah, ini saya sudah potong saluran pipa di kompresor yang akan kita pasang pentil. Nah, oke, teman-teman lihat, ini sudah saya potong. Nah,
Di kompresor sendiri ada 3 saluran, yaitu saluran hisap, saluran untuk meniup, dan saluran untuk pengisian freon. Nah, ini saluran untuk pengisian freon juga bisa kita gunakan untuk flushing, teman-teman. Jadi nanti sebelum kulkas kita isi freon, kita harus lakukan flushing dulu, teman-teman, untuk membersihkan sisa-sisa air atau kotoran yang ada di saluran freon. Oke, teman-teman. Nah, ini saya sudah memasang pentil di kompresor. Nah, saya gunakan blower untuk pengelasan. Nah, jangan lupa di belakang pentil yang kita las, kita kasih genteng, teman-teman, karena genteng ini sebagai pengaman supaya api tidak menjalar kemana-mana. Di samping itu, kalau kita pasang genteng, panasnya objek atau pentil yang kita las tadi bisa maksimal, teman-teman, karena ada panas yang memantul dari genteng. Nah, itu bisa membantu agar proses pengelasan pentil bisa cepat. Nah, ini coba teman-teman perhatikan. Ini pentil sudah saya las. Mungkin teman-teman juga sudah bisa atau sudah pakar dalam hal pengelasan, karena memang untuk mengelas sendiri tidak diperlukan keahlian yang terlalu sulit. Kalau menurut saya masih sulitan kita menyoder. Karena apa? Karena kalau kita menyoder, yang kita hadapi adalah komponen yang kecil-kecil, ada resiko nempel. Nah, sementara kalau ngelas kan cuma yang penting apinya benar-benar fokus pada titik yang kita las. Oke, teman-teman, ini pentil sudah hampir selesai saya las. Baik, teman-teman, setelah pemasangan pentil, langkah selanjutnya kita akan melakukan flushing. Flushing merupakan teknik yang digunakan untuk membersihkan saluran pipa pada sistem pendingin. Jadi di sini tiap-tiap teknisi mempunyai cara sendiri-sendiri. Oke, kita lihat, teman-teman. Di sini saya untuk flushing menggunakan alat sederhana, yaitu kompresor bekas kulkas. Nah, di situ untuk saluran hisap dan saluran tiup saya pasang pentil. Nah, itu bisa untuk vakum, juga bisa untuk flushing. Oke, teman-teman, kita akan melakukan flushing, yaitu membersihkan saluran pipa pada sistem pendingin. Nah, kita masukkan ujung manifold, yang satu di pentil kompresor kulkas dan yang satu di kompresor eksternal atau kompresor luar. Nah, di sini kita harus memberi tekanan yang tinggi, ya sekitar 60 sampai 100 PSI. Nah, dengan tekanan udara yang tinggi nanti harapannya adalah bisa mengeluarkan kotoran yang ada di sistem pendingin. Setelah saluran pipa pada sistem pendingin kita kasih angin lewat lubang pentil dengan tekanan 60 sampai 100 PSI, maka angin akan keluar melalui lubang
evap yang bocor tadi ya. Coba perhatikan teman-teman. Nah, di situ saya pegang, angin keluar dengan keras melalui lubang evap yang bocor tadi. Nah, saya saya tutup dengan tangan, baru saya lepas, saya tutup lagi, saya lepas. Nah, di situ terasa sekali ada air yang keluar. Nah, di sini harus benar-benar bersih teman-teman. Nah, itu tadi, makanya inilah kegunaan flushing. Karena flushing sendiri merupakan teknik yang digunakan untuk membersihkan saluran pipa pada sistem pendingin. Nah, kalau ada kotoran atau kotoran yang berada pada saluran pipa di sistem pendingin dapat menyebabkan sirkulasi freon terganggu. Nah, jadi kalau ada kotoran di dalam saluran pipa sistem pendingin, pasti sirkulasi freon terganggu. Nah, kalau sirkulasi freon terganggu, akibatnya adalah kulkas tidak bisa dingin maksimal. Maka dari itu teman-teman, sebelum kita mengisi freon, nah, kita harus lakukan flushing dulu pada kulkas. Supaya apa? Kita dapat hasil yang maksimal. Setelah proses flushing selesai, maka selanjutnya adalah proses penambalan evap, terus vakum kulkas, dan isi freon. Nah, untuk cara-cara penambalan evap, vakum kulkas, dan pengisian freon akan kita lanjutkan di video bagian kedua karena memang durasinya terlalu panjang. Akhir kata dari saya, cukup di sini dulu dan kita akan ketemu di bagian kedua tutorial tentang kulkas sap evap kena congkel. Akhir kata, salam kebersamaan.